rujuk melalui sidang mediasi kedua kalinya antara Randy Kajarnet dengan Lady Nayawan telah digelar siang tadi di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Yang mengejutkan, jelang sidang mediasi tersebut dilangsungkan, tepatnya kemarin, Lady Nayawan alami kecelakaan sepulang konseling dengan pendeta langganannya. Di sela-sela proses mediasi yang digelar siang tadi, pihak Lady dan pihak Randy pun menjelaskan kronologi kecelakaan yang dialami Lady kemarin. Lantas, seperti apa dampak kecelakaan yang dialami Lady? Benarkah tragedi yang dialami Lady membuat Randy dirasuki kesedihan yang mendalam? Seperti apa pula kerinduan Randy terhadap Lady, istri tercinta, yang belakangan ini sangat dirindukannya ini? Lalu, apa hasil proses mediasi antara pihak Randy dan Lady yang berlangsung hari ini? Benarkah pihak Lady telah berubah sikap dan luluh hatinya? Kabar kecelakaan yang dialami Lady Nayawan kemarin rupanya telah sampai ke telinga rekan bisnisnya Dr. Richard Lee dan juga sahabatnya Inara Rusli. Keduanya terkejut mendengar kabar tersebut. Lantas, seperti apa doa dan harapan Dr. Richard Lee dan Inara untuk Lady Nayawan? Seperti apa pula dukungan mereka terhadap proses mediasi Lady dan Randy? Di sisi lain, pihak Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengatakan akan mendukung jika Randy dan Lady Nayawan bisa rujuk lagi, meski Randy telah melakukan kesalahan besar yaitu perselingkuhan. Lantas, apa saran pihak PGI terhadap Lady dan Randy terkait sikap yang perlu mereka ambil saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Upaya rujuk antara Randy Kajarnet dengan Lady Nayawan kembali digelar pihak Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat siang tadi untuk kedua kalinya. Hal tersebut untuk memenuhi permintaan pihak Randy yang berharap pintu hati Lady kembali terbuka untuknya dan memaafkannya pasca dirinya melakukan kesalahan besar yaitu perselingkuhan dengan Shana Sadika. Sayangnya, proses mediasi kedua ini digelar setelah kemarin tanggal 1 Agustus 2023, Lady Nayawan mengalami tragedi yaitu kecelakaan lalu lintas yang mengejutkan banyak pihak. Kabarnya, kecelakaan yang dialami Lady terjadi sepulang ia melakukan konsultasi dengan pihak pendeta. Pihak Randy dan Lady pun menjelaskan kronologis kecelakaan yang dialami oleh Lady Nayawan hingga harus dirawat di rumah sakit. Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu opini dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter. Langsung keseret nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Ya, ini juga ingetin saya, pentingnya Lady itu seperti apa buat saya banget. Ini ya mungkin pengingat lagi juga dari Tuhan. Ya ambil hikmah baiknya aja. Tapi kalau musibah, siapa sih yang mau musibah sampai tabrakan, sampai hampir ngebahayain nyawa, apalagi nyawa istri saya Lady. Itu kan nggak ada. Saya sayang banget sama dia juga. Intinya doain aja, doa yang terbaik. Ya saya nangis, takut Lady kenapa-napa. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga, puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah.
bukan sesuatu yang bisa dikhawatirkan, ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Atas tragedi kecelakaan yang dialami Lady Nayoan, Randy Kajarnet pun dirasuki rasa sedih yang mendalam. Apalagi Lady, istri yang kini tengah diperjuangkannya untuk rujuk lagi itu, sampai harus dirawat di rumah sakit. Dalam kondisi sang istri demikian, Randy pun meminta agar Lady lebih fokus memulihkan kondisi dirinya pasca kecelakaan dengan banyak istirahat, sehingga kondisi kesehatannya bisa lekas pulih. Randy juga meminta Lady agar tidak usah terlalu memikirkan jalannya proses sidang mediasi perceraian mereka, lantaran menurut Randy, yang lebih penting saat ini adalah kesembuhan Lady. Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah, konteksnya kan kalau berdarah-darah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kelupas ya semua. Sini. Lady sendiri dirawat? Lady dirawat. Sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala, saya juga udah dicek, ini juga dicek. Jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih, cedera otak. Jadi puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia, udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak yaudah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik, udah baik kok komunikasi. Kangen nih ya, emosional ya. Pengen cepet-cepet ini selesai aja, cepet-cepet. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Iya pengen itu aja sih, balik lagi jadi utuh lagi, maksudnya selesai, masalahnya selesai, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Nah, itu yang dikangenin, karena apa ya, kangen ke gereja bareng sama dia. Akan tetapi, terkait proses mediasi, Randy Kajarnet tetap pada pendiriannya berharap agar Lady Nayoan mau menerima ajakannya untuk rujuk lagi. Randy pun menjelaskan bagaimana proses mediasi yang ia lakukan dengan Lady Nayoan di luar sidang pengadilan, yaitu proses mediasi melalui mediator para pendeta kepercayaan mereka. Pak, perkembangannya Bu Lady sekarang lagi konseling dengan ibu pendeta. Ya pastinya mendekatkan dengan Tuhan, ya lebih dalam lagi gitu ya, tentang pernikahan, tentang anak ya, dengan ibu pendeta. Ibu pendeta namanya Ibu Amanda. Saya sendiri sih, saya juga udah banyak konsultasi sama kakak pembimbing di gereja juga. Itu Pak Gideon Simanjuntak. Kebetulan dia sangat membantu. Saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab, ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang nyatuin keluarga lagi secara baik-baik. Heboh, jelang proses sidang mediasi kedua Randy dan Lady digelar siang tadi, Lady Nayoan justru mengalami kecelakaan kemarin. Lantas, seperti apa reaksi Dr. Richard Lee dan Inara Rusli atas tragedi yang dialami Lady Nayoan? Seperti apa pula dukungan Dr. Richard Lee atas proses mediasi yang dilakukan keduanya di pengadilan negeri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Mengejutkan, jelang proses sidang mediasi kedua yang digelar siang tadi, Lady Nayoan justru alami kecelakaan.
Kabar tersebut rupanya telah sampai ke telinga Dr. Richard Lee, rekan bisnis Lady Nayoan. Dr. Richard Lee yang ditemui awak media kemarin mengaku terkejut sekaligus khawatir mendengar Lady Nayoan mengalami kecelakaan. Dr. Richard pun berharap dan berdoa agar Lady Nayoan cepat diberikan kesembuhan pasca kecelakaan terjadi. Katanya sakit. Kenapa? Sakit apa? Yang aku dengar sih sakit, ada kecelakaan, tapi aku belum dapat kabar detailnya. Kecelakaannya seperti apa? Aku juga belum dapat kabar detailnya, dan aku langsung telepon juga, tapi aku belum dapat kabar detailnya. Aku juga nunggu kabar detailnya. Aku juga khawatir dan nunggu kabar detail. Handphonenya nggak di dia, di manajernya. Tapi aku sudah tanya sih. Tunggal kan? I don't know, aku juga nggak tahu. Apakah Randy tahu dok? I don't know, aku nggak komunikasi juga dari kabarnya dari manajernya. Karena memang kita ada janjian juga ya, kemarin tuh memang harus ada live ya, tapi belum bisa dilakukan. Tak hanya Dr. Richard Lee, sahabat Lady Nayoan yaitu Inara Rusli juga mendoakan agar Lady lekas diberikan kesembuhan pasca alami kecelakaan. Menurut Inara, kondisi Lady lumayan memprihatinkan akibat kecelakaan yang menimpanya. Tahu, tapi aku belum dapat updatean di mana dia dirawat. Cuman saat ini dia minta waktu untuk recovery dulu sih. Wallahu alam, yang jelas lumayan memprihatinkan kondisi dia. Ya mohon doanya aja. Udah. Tadi barusan udah hubungin dia. Selain mendoakan kesembuhan Lady Nayoan, baik Dr. Richard Lee maupun Inara juga sama-sama mendoakan yang terbaik untuk urusan rujuk Lady Nayoan dan Randy yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Apapun hasilnya, baik Dr. Richard Lee maupun Inara mendukung keputusan yang diambil Lady. Aku mendoakan yang terbaik saja. Aku sudah sampaikan dengan Lady, aku mendoakan yang terbaik apapun itu. Kalau misalnya memang jalan yang terbaiknya adalah berpisah, ya silakan, dengan semua keputusan ada di tangannya Lady. Kalau memang keputusan adalah rujuk, ya silakan. Keputusan juga ada Lady dan tidak akan mengurangi supportku sedikit pun. Jadi ya mau dia rujuk, mau dia berpisah, supportku tetap akan sama. Ya rujuk, ya dikasih kesempatan sama Lady. Aksi empati Dr. Richard Lee dan Inara berikan doa untuk kesembuhan Lady Nayoan yang alami kecelakaan. Lantas, seperti apa dukungan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) terhadap proses mediasi Lady dan Randy? Benarkah PGI mendukung Lady dan Randy untuk rujuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Dr. Richard Lee dan Inara Rusli berikan doa untuk kesembuhan Lady Nayoan yang alami kecelakaan tunggal kemarin. Di sisi lain, pihak Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mendukung jika Randy dan Lady Nayoan bisa rujuk lagi meskipun Randy diketahui dan mengakui telah melakukan perselingkuhan. Dukungan rujuk dari PGI tentu bukan mendukung perselingkuhan Randy dengan Syahnaz, melainkan merujuk pada Alkitab bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pihak PGI memahami langkah yang diambil Lady saat ini dengan menggugat cerai Randy. Hal itu dilihat pihak PGI sebagai langkah Lady untuk mengambil jarak dengan Randy yang telah menggoreskan luka amat dalam di hatinya dengan berselingkuh. Artinya, pada masa-masa ini, pihak Lady memang perlu diberi waktu untuk menyembuhkan luka hatinya, dan Randy pun diberi waktu untuk mengevaluasi diri. Rujuk justru lebih baik karena karena kita melihat kembali ke Alkitab mengatakan bahwa
Apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya, bisa jadi apa yang dilakukan oleh Lady saat ini adalah dia mengambil space dulu untuk dirinya sendiri. Space untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Siapa tahu dengan space yang dia dapat itu, kemudian dia bisa menerima dan memaafkan suaminya dan bisa kembali lagi. Setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kalaupun rujuk kembali, itu bukan menangkal, tapi cara kita memperbaiki kesalahan kita. Kalau saya tetap mendukung untuk rujuk kembali. Tetapi memang kalau kita lihat dari situasi saat ini, luka yang dialami oleh Lady itu kalau menurutku ya sangat dalam ya. Menurutku ya, saya nggak tahu seberapa dalam itu. Jadi ada space dulu untuk masing-masing menyadari gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi agama, ya kekristenan tentunya, kita tahu bahwa perceraian itu nggak dikehendaki gitu, karena menurut Alkitab sendiri kehendak Allah terhadap pernikahan itu adalah sebuah komitmen seumur hidup gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan berarti kita bicara dasarnya adalah Alkitab, nggak bisa lari dari situ. Nah jadi komitmen untuk hidup, komitmen pernikahan itu adalah seumur hidup gitu. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau di pernikahan itu ternyata selalu ada satu ayat yang dibacakan itu, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu udah pasti banget hukumnya. Dukungan rujuk dari pihak PGI terhadap Randy dan Lady hanya bisa terjadi kalau Lady mau mengampuni atau memaafkan perbuatan Randy. Disadari bahwa hal itu sulit dan butuh waktu, mengingat untuk menyembuhkan luka hati Lady pun membutuhkan waktu yang lama. Tetapi tentu saja, mengampuni bukanlah hal yang tidak mungkin. Apalagi itu yang diajarkan dalam agama Kristen. Dengan memaafkan, Lady memberi kesempatan kembali kepada Randy untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Catatan lain dari dukungan pihak PGI agar Lady dan Randy rujuk adalah PGI berharap dan meminta agar Randy tidak melakukan perselingkuhan lagi di kemudian hari sebagai bentuk pertobatannya. Randy juga dikasih space untuk bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini salah dan dia bisa kehilangan banyak hal dari apa yang dia lakukan, sehingga dia juga bisa benar-benar berpikir apa sih yang harus saya lakukan ke depan gitu. Lady juga dikasih space untuk bisa menyembuhkan lukanya, sehingga ketika dia bertemu dengan Randy, dia bisa menerima Randy sebagaimana adanya Randy gitu, bukan ketika melihat Randy terus langsung membayangkan perselingkuhan. Nah, luka yang begitu dalam itu nggak mungkin bisa sembuh dalam sekali waktu, sekejap permintaan maaf gitu. Permintaan maaf aja nggak akan bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, apalagi dia harus melihat itu setiap hari. Setiap orang saya rasa berhak untuk diampuni gitu. Kalau dalam kekristenan sih kita aja manusia yang berdosa masih Tuhan ampuni gitu, apalagi kita sesama, kita belajar mengampuni. Hanya saja itu butuh prosesnya, nggak bisa hanya dengan melihat fisik tampilan aja kita bisa langsung mengambil satu kesimpulan ya. Tapi apapun yang dilakukan Randy saat ini menurutku adalah satu langkah yang baik. Untuk membuktikan bahwa dia menyesali perbuatannya gitu. Hanya saja niat baik yang sudah dilakukan saat ini jangan sampai dirusak lagi dengan keinginan-keinginan yang buruk nanti di kemudian hari. Harusnya niat baik ini terus dijalankan, karena kita tahu ya, menyakiti seseorang itu sangat gampang daripada kita mengobati luka itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.